Puji Tuhan, haleluya. Saat ini saya ingin berbagi firman Tuhan. Tapi sebelum saya berbagi firman Tuhan, terlebih dahulu saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah John Dikharlawang. Saya mahasiswa STTP Pantai Kosta, Sumut Aceh. Jadi saya mau belajar untuk mau menyampaikan firman Tuhan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini yang menjadi renungan atau khotbah saya saat ini adalah kita ambil dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi renungan atau yang menjadi tema pada saat ini adalah yaitu pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita yang sudah hadir pada saat ini adalah orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Tapi perlu juga kita tahu bagaimana sih orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kualitas seseorang dicerminkan dalam standar mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Kualitas seseorang dicerminkan dalam standar yang mereka sudah tetapkan atau yang sudah kita tetapkan dalam diri kita sendiri. Kita masuk dalam yang pertama, yaitu bagaimana ciri-ciri orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Ciri-ciri yang berkualitas di dalam Tuhan adalah salah satunya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita menjadi orang yang berkualitas di dalam Tuhan, supaya kita orang-orang yang bermutu di dalam Tuhan. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Secara etimologi, arti fasik adalah keluar dari sesuatu. Sementara itu secara terminologi, fasik adalah seseorang yang menyaksikan tetapi tidak meyakini dan melaksanakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah arti yang namanya fasik. Dan juga saya sudah lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti fasik itu adalah orang yang suka berbuat dosa. Itulah orang fasik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita kepingin menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan, ketika kita kepingin menjadi orang-orang yang bermutu di dalam Tuhan, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, berjalan menurut kehendak Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari terus kita belajar supaya kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita bisa dipandang oleh sekitar kita, sesama kita, atau siapapun yang memandang kita. Kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dilihat dari karakter kita sehari-hari. Itu orang-orang yang sudah berkualitas di dalam Tuhan. Itu orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita belajar supaya menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ciri-ciri orang yang berkualitas di dalam Tuhan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Hindari yang namanya dosa. Hindari yang namanya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hindari yang namanya yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi ketika kita mau menjadi orang yang berkualitas di dalam Tuhan, ketika kita mau diberkati oleh Tuhan, ketika kita mau bermutu di dalam Tuhan, jangan pernah berdiri di jalan orang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tinggalkan yang namanya dosa.
baik itu kesombongan, baik itu hal-hal yang namanya tinggi hati. Apa yang kita sombongkan di dunia ini? Kita sama-sama dari tanah. Kalau bahasa apanya dia ada mah, tanah dari tanah. Jadi apa yang kita sombongkan? Supaya kita tidak disebut dengan orang-orang yang berdosa. Tinggalkan yang namanya dosa. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Itu ciri-ciri orang-orang yang mau bermutu di dalam Tuhan. Tetapi saat ini firman Tuhan mengingatkan kita, jadilah orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa tidak membuat kita menjadi orang yang berkualitas. Makanya aku bilang tadi, hindari yang namanya dosa. Hindari yang namanya yang membuat hati Tuhan tersakiti, yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana supaya kita menjadi orang yang berkualitas, orang yang layak di hadapan Tuhan? Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya kita semua yang sudah ada saat ini atau yang sedang mendengarkan siaran ini atau video ini, saya percaya kita orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Tapi saya terus belajar, saudaraku. Bukan cuma ingin menyampaikan, tetapi aku cuma belajar untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan orang-orang fasik. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ciri-ciri orang yang berdosa, ciri-ciri orang yang berkualitas di dalam Tuhan, yaitu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mungkin ada di antara kita yang suka duduk di antara pencemooh. Pencemooh adalah orang yang selalu menghina atau berkata buruk tentang sesamanya. Itulah yang namanya pencemooh. Pencemooh adalah orang yang selalu menghina. Kalau kita ada di antara kita saat ini selalu menghina, selalu berkata buruk tentang sesamanya, itu bukan orang yang berkualitas di dalam Tuhan, tetapi orang pencemooh. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau menjadi berkat, menjadi orang yang berkualitas di dalam Tuhan, hindari yang namanya berkumpul dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh juga bisa diartikan orang yang suka melontarkan kata-kata yang kata-kata hinaan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang namanya pencemooh, selalu mengeluarkan kata-kata yang enggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Orang juga dia juga seorang yang selalu menertawakan sikit-sikit salah temannya, sikit-sikit kekurangan temannya, dia tertawakan. Itu bukan ciri-ciri orang yang berkualitas. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selalu mengkritik dengan kasar, keras. Hindari. Ketika engkau menjadi orang yang berkualitas di dalam Tuhan, ketika engkau mau menjadi orang yang bermutu di dalam Tuhan, hindari yang ketiga ini. Tadi yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Keduanya adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mari kita hindari itu semuanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang berkualitas di dalam Tuhan, ketika kita mau menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, hindari, supaya kita boleh disebut orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari terus kita belajar, mari terus kita mendekatkan diri, mari terus kita bertanya kepada Tuhan, supaya setiap tindakan kita, setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan supaya tetap berkualitas di dalam Tuhan?
Yang perlu kita lakukan supaya kita tetap berkualitas di dalam Tuhan adalah merenungkan Taurat atau firman Tuhan siang dan malam. Orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan, supaya kita tetap menjadi orang yang berkualitas di dalam Tuhan, yaitu renungkan firman Tuhan siang dan malam. Tetap bersekutu dengan Tuhan. Jangan sekali-sekali ada masalah, ada tekanan, tinggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka akan kuberikan kepadamu kelegaan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada kata mudah-mudahan. Di dalam Tuhan ada kepastian. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah ini. Renungkan siang firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam. Renungkan, tetap bersekutu dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana cara kita membangun hubungan dengan Tuhan? Yaitu tetap bersekutu dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Berdoa kepada Tuhan supaya bisa kita lebih lagi berkualitas di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Orang yang mengandalkan Tuhan di dalam Yeremia pasal 17, kalau nggak salah ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, benar-benar hidup di dalam Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita dapatkan ketika kita sudah berkualitas di dalam Tuhan, perlu juga kita tahu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang kita dapatkan ketika kita sudah berkualitas di dalam Tuhan, ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, yaitu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang kita perbuat, kerjakan, selalu berhasil. Amin. Ketika engkau mau diberkati oleh Tuhan, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, ketika engkau sudah benar-benar hidup berkualitas di dalam Tuhan, saya percaya apapun yang kamu kerjakan, apapun juga yang saya kerjakan, selalu diberkati oleh Tuhan. Jangan khawatir soal berkat itu, Tuhan yang mengatur. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Jangan pernah khawatir. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Makanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita cek sama-sama kalau kita sudah berkualitas di dalam Tuhan. Kita semuanya yang sedang menonton saat ini, atau kita yang sedang mendengarkan renungan atau khotbah ini, kita cek diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar orang-orang yang bermutu di dalam Tuhan? Apakah kita ini orang-orang yang mengandalkan Tuhan? Ketika engkau berkata, aku orang berkualitas di dalam Tuhan, yakin dan percaya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semangat terus, semangat terus. Jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir akan Tuhan. Bersama Yesus pasti mantap. Haleluya. Yang menjadi kesimpulan bagi kita semuanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap menjadi orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi lakukanlah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, supaya menjadi orang yang berkualitas dan diberkati. Dengan cara bagaimana? Hindari saudaraku yang namanya berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Oleh sebab itu, terus hidup di dalam Tuhan, renungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Jangan ragu, jangan khawatir, sebab Allah menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, ketika engkau mau berkualitas dalam Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang menjadi renungan kita. Kiranya renungan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya.